Seharusnya private sector, para pelaku usaha itu bukan sekedar sebagai objek dan pelaku usaha, tapi kita menjadi partnernya pemerintah. Sebelum regulasi keluar, bagaimana regulasi itu pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan. Sekitar 64% pengusaha 5 tahun ini belum akan ekspansi. Artinya kan ini menjadi sebuah PR besar. Pada menahan diri semua ya. Sementara menahan diri, wait and see, apapun bahasanya adalah sementara masih menunggu. Kita ini kan masih ego sektoralnya tinggi antar kementerian. Jangan berbicara masalah keputusan. Data pengambil keputusannya beda-beda. PBI kita itu harusnya adalah orang miskin. Tapi kita sandingkan orang miskin BPS 25 juta, penerima PBI kita 90 juta, Bos. Berarti sebenarnya alat pengambil keputusannya udah beda. Bahkan pemerintah sendiri. Itu. Internal pemerintah aja beda-beda. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Untuk itu, kami mengundang untuk pertama kalinya di Ruang Dialektika salah seorang pengusaha muda, aktivis asosiasi juga, mulai dari HIPMI sampai Kadin ya, hari ini sudah aktif di Liga Premier League-nya Asosiasi Pengusaha gitu ya. Bung Ajib Hamdani. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang ke Ruang Dialektika, mewakili suara pengusaha kali ini untuk perkenalan ini. Ya. Karena saya baru tahu ternyata Bung Ajib ini sangat produktif menulis, pemikiran-pemikirannya di bidang ekonomi sangat luas, dari makro sampai kemudian mikronya, kebijakan pemerintah sampai kondisi keuangan global bahkan dikomentari gitu. Karena memang backgroundnya ternyata alumni STAN yang kemudian mungkin karena nggak puas dengan gaji pas-pasannya PNS Kemensultan ini akhirnya melompat ke jalur bisnis gitu ya. Saya sangat senang karena kemudian untuk pertama kalinya saya akan membuka podcast ini dengan pertanyaan mengkonfirmasi diksi yang sudah sangat sering saya dengar di media sosial. In this economy, Mas, katanya. Seberapa parah sih, Bung, sebenarnya daya beli masyarakat itu hari ini dilihat dari kacamata teman-teman pengusaha? Ya, begini, daya beli masyarakat ini kan menopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi yang ada sebenarnya, Mas Wi. Ya. Jadi kemudian ada sebuah paradoks ketika kemarin pertumbuhan ekonomi 5,6% ya di kuartal pertama kemarin. Tapi sebenarnya daya beli masyarakat kita itu mengalami kontraksi yang luar biasa. Makanya kemudian kalau kita cermati dan kalau kita pilah secara lebih detail, Mas Win, bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya kemarin itu banyak ditopang oleh namanya government spending, belanja pemerintah. Yang repotnya, jangan sampai kemudian karena belanja pemerintah itu terlalu menopang pertumbuhan ekonominya, makanya bisa terjadi namanya fiscal overheating. Fiscal overheating itu apa? Ruang fiskal kita sempit dan terlalu belanjanya terlalu tinggi. Makanya kemudian ruang fiskalnya sempit, kemudian potensi penerimaan pajaknya juga terkontraksi luar biasa, dan bahkan ada pinjam uang itu ditarik di depan, itu namanya front loading. Kira-kira begitu, berbicara sedikit teknis. Tapi poinnya adalah bahwa kalau kita ingin berbicara pertumbuhan ekonomi itu lebih sustain ke depannya, daya beli masyarakat harus dijaga dengan baik. Kalau kemudian kita ke pertanyaan, bagaimana kondisi daya beli masyarakat kita, itu sedang mengalami suffering sebenarnya. Sedang mengalami penurunan yang relatif signifikan. Angka ini didukung oleh, misalnya, sejak 5 tahun terakhir itu, Mas Win, sebenarnya kelas menengah kita itu yang turun kelas, itu kira-kira di angka 8-9 juta orang turun kelas. Yang dari kelas menengah bisa menjadi kelas menengah bawah. Dan repotnya, Mas Win, bahkan definisi kelas menengah kita pun itu sebenarnya nggak standar dengan ekonomi negara maju. Maksudnya lebih rendah gitu? Lebih rendah. Kita belanja sebulan di atas 2,1 juta per bulan itu udah masuk kelas menengah. Padahal kan UMR kita di Jakarta aja 5 juta misalnya. Artinya ketika standar belanja kita itu masih di bawah UMR pun udah dimasukkan kategori kelas menengah. Itu pun jumlahnya cuma sekitar 16% itu hampir sama dengan angka kemiskinan itu ya berarti ya? Termasuk kemiskinan. Karena dibilang kita miskin misalnya. Makanya kan ada standar BPS, ada standar World Bank. 1,2 dolar per kapita per hari. itu masuk miskin. Di atas itu udah jadi sekitar berapa? 20 cuma 20.000 pengeluaran per kapita per hari ya. Padahal kalau di negara maju pasti di atas 3 dolar per kapita per hari. Artinya, Mas Win, sebenarnya dengan standar kita yang masih di bawah pun, angka-angka ini masih belum menunjukkan ideal. Pertanyaannya adalah, apakah ada potensi kita buat lompatan? Sebenarnya itu dulu. Karena begini, Mas Win,
Sebelum kita diskusi tentang kita ini bisa nggak sih jadi narasi Indonesia Emas 2045 dan lain-lain. Kalau kami punya keyakinan, tadi Mas Win menyampaikan bahwa saya ini kan sudut pandang private sector nih, sudut pandang pengusaha. Pengusaha ini kan no choice. Pengusaha itu nggak punya pilihan. Kita harus bergerak dalam konteks optimisme. Kita istilahnya itu kita expect the best, kita berharap yang terbaik, tapi kita prepare the worst. Kita harus siap-siap yang terburuk juga. Nah, sehingga kemudian kalau kita memaknai bagaimana kondisi daya beli masyarakat kita mengalami struggling, menghadapi suffering dan lain-lain, ya hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah ya kita bisa survive dulu. Jadi narasi tahun 2026 ini adalah bukan kita akan ekspansi seberapa besar, tapi bisa bertahan atau enggak. Makanya sesuai dengan survei dari Apindo, saya juga termasuk di Apindo sebagai analis kebijakan ekonomi, Mas Win, bahwa sekitar 64% pengusaha 5 tahun ini belum akan ekspansi. Artinya kan ini menjadi sebuah PR besar. Pada menahan diri semua ya. Sementara menahan diri, wait and see, apapun bahasanya adalah sementara masih menunggu. Gitu. Karena berbicara masalah investasi itu ada 2 pertimbangan utama. Satu masalah kepastian, certainty. Kedua masalah imbal hasil. Indonesia ini menawarkan imbal hasil luar biasa. Ya, kita kan emerging market kan. Emerging market. Kita ini, saya sepakat, emerging market. Saya akan kasih satu data menarik, Mas. Gini, ekonomi besar dunia, itu nomor 1 itu diduduki oleh namanya dengan kira-kira 26 triliun dolar, kira-kira. PDB mereka. PDB itu kan fungsi dari konsumsi, investasi, government spending, dan selisih ekspor impor. Nomor 2 itu China. Dengan kira-kira 17 triliun. Nomor 3, menariknya adalah 2026 ini, India menggeser Jerman. Jadi 3 besar dunia itu China, India. Menariknya Indonesia masih jauh nomor 14 dengan hanya kira-kira 1,3-1,4 triliun US. Nah, padahal Mas Win, negara nomor 1, 2, 3 dan nomor 14 yang di Indonesia ini punya satu kesamaan. Apa itu? Jumlah penduduk. Oh iya. Yang 1 sampai 3 ini linear ya. Iya dong. Dan Indonesia itu nomor 4 besar dunia dengan kira-kira hampir 300 juta, hampir ya 300 juta penduduk. Artinya dalam sebuah konteks siklus ekonomi domestik, ini adalah local domestic demand sebenarnya. Kita punya permintaan, kita punya resources. Kalau istilahnya apa saya belajar ekonomi dulu, ini kan kayak semacam competitive advantage. Iya. Keunggulan kompetitif kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba Jerman warga negaranya nambah 100 juta gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kalau berbicara masalah possibility menuju Indonesia emas, bisa. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakannya, apakah structural ekonominya itu mendukung ke arah sana atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan, menjadi PR dan menjadi ruang dialektika kita sebenarnya, Mas Win. Agak spesifik lagi kemarin selisih tentang bukan selisih, mispersepsi orang tentang loh ini katanya ekonomi kita begitu tumbuhnya begitu bagus gitu kan 5,61. Bahkan katanya dibandingkan dengan berbagai macam negara. Ya, kita tertinggi di G20 kita tertinggi 5,61. Tapi kan kemudian masyarakat merasakannya, lah kemana ini pertumbuhannya wong kami semakin susah belanja macam-macam gitu kan. Gimana sih ini gap ini bisa terjadi? Kemana pertumbuhan itu kemudian apapun pendorongnya ya, kita nanti akan membahas kenapa government spending. Tapi apapun pendorongnya, kenapa selisih itu tidak dirasakan oleh sektor real? Begini Mas Win, sebenarnya kalau kita cermati sekarang ini kan masa transisi. Pola regulasi, pola kepemimpinan, dan bahkan ibaratnya pemain-pemainnya juga sedang ada pergantian pemain nih. Kira-kira begitu dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian proses peralihan seperti ini, transisi seperti ini, itu kemudian dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonominya tinggi betul, tapi hanya didorong oleh government spending. Sebenarnya gini, 5,61 itu sebenarnya namanya year on year, Mas Win. Jadi dibandingkan kuartal 1 dulu. Tahun kemarin kan. Coba contohnya gini nih, kuartal 1 dulu, contoh nih, kita berbicara program utama MBG dan SPPG yang menyerap secara signifikan APBN kita. Dulu SPPG tahun 2025, kuartal 1 hanya ada 500. Iya. Baru sekarang mulai kan. Udah ada 40.000. Artinya sekian berapa puluh kali lipat gitu. Terus KDMP baru dibangun tahun ini. Artinya kemudian menjadi wajar 5,61% karena memang ditopang oleh government spending yang kita khawatirkan sebenarnya ini nggak sustain. Q2 dan Q3 hampir pasti turun. Pasti di bawah 5,6. Kira-kira begitu. Low base effect itu kan juga. Iya, dan pertama, secara cyclical memang begitu secara tahunan. Yang kedua, kuartal kedua ini, Mas Win, kalau pertumbuhan ekonominya itu tidak flop
secara signifikan, maka harus dilanjutkan oleh disbursement atau delivery credit lending oleh bank. Jadi yang tadinya didorong oleh fiskal sekarang harus didorong oleh lending bank. Dan itu kita masih lemah juga kan? Lemah. Karena kita targetnya itu harusnya double digit, harusnya di atas 10% pertumbuhan kreditnya. Dan sektor mana itu juga menjadi perhatian penting. Sekarang Mas Win bisa bayangkan, lending kredit tinggi katakan. Tapi bayangin dari 7 klaster yang ada, ekonomi yang ada, 2 klaster terbawah yang mendapatkan kredit itu justru sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Satu manufacture, yang ketujuh bahkan sektor pertanian, perikanan itu itu 2 klaster terbawah. Yang jadi di situ banyak UMKM-nya. Banyak UMKM, ada 27 juta petani, ada 5 juta nelayan misalnya, ada UMKM kita bahkan data Kemenkop itu, Kemenkop UKM ya, itu nggak kurang dari 60 juta. Artinya, paradoks data seperti ini yang menjadi PR kita bersama. Ini bukan tanggung jawab tunggal pemerintah, ini bukan, apalagi ini juga bukan tanggung jawab pengusaha, karena pengusaha ini kan tidak mungkin berbisnis secara alamiah tanpa intervensi regulasi dari pemerintah. Kira-kira begitu. Itu teori Keynes juga bilang begitu. Keynesian itu selalu menyampaikan bahwa intervensi regulasi itu akan menentukan arah ekonominya. Apakah berbicara masalah pertumbuhan, apakah berbicara masalah stability, ataukah berbicara masalah pemerataan. Karena kan ketika ada satu yang diakselerasi, ada satu lain yang terkorbankan. Kira-kira begitu sebenarnya Mas Win. Jadi poinnya adalah dari dunia usaha melihat bahwa dengan adanya paradoks data yang ada, kita tetap punya keyakinan pertumbuhan ekonomi kita secara konservatif di angka di atas 5%, secara konservatif. Tapi saya sepakat dengan Mas Win tadi, pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi itu dirasakan oleh banyak para pelaku ekonomi yang ada? Karena ketika tidak dirasakan para pelaku ekonomi di bawah, uang hanya berputar di atas, problem lain yang muncul namanya Gini rasio. Ketidakimbangan ya. Bayangin, sekarang Mas Win bayangkan, kalau di Korea itu ada namanya kalau di sini kan katakan konglomerat di sana kan chaebol namanya. 5 pengusaha chaebol terbesar di Korea Selatan itu kekayaannya lebih rendah, dijumlahkan lebih rendah daripada orang terkaya nomor 1 di Indonesia kira-kira. 50 pengusaha terkaya Indonesia itu setara dengan 50 juta orang. Ini kan kondisi yang tidak ideal kalau kita ingin membuat lompatan. Makanya kalau kita lihat dan kita cermati gaya kepemimpinan dan gaya ekonominya Pak Prabowo itu adalah ingin uang itu turun ke bawah. Jadi uang itu bukan hanya berputar di elit tapi di bawah. Langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Contoh MBG dan seterusnya lah. Dengan segala kontroversinya ya. Semua orang ada plus ada negatifnya. Oke, kita buka itu di ruang dialektika tersendiri. Tapi lepas dari itu adalah Pak Prabowo itu ingin uang itu turun ke bawah. Pertanyaannya adalah apakah kita punya stamina untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Presiden? Kira-kira begitu. Stamina dalam konteks ekonomi, struktur, bahkan orang-orangnya. Kira-kira begitu, Mas Win. Membedah tadi komponen pertumbuhan pengungkitnya pertumbuhan PDB kita. Government spending 20% ya. Ya. Saya ingat Purbaya, Menteri Keuangan, ketika pertama kali dilantik, itu salah satu yang dia sampaikan bahwa berbagai macam krisis yang pernah kita alami, itu dia melakukan intervensi atau memberi saran ke pemerintah saat itu, untuk kemudian sektor swasta yang di depan. Pemerintah hanya sekedar mengungkitkan gitu kan. Dia akan mengarah ke mengusahakan untuk menggeser peran lebih maksimal dari sektor swasta. Nah, tapi ketika kemudian melihat komposisi PDB seperti ini, itu kan lagi-lagi orang bertanya, loh, ngapain aja sih kemarin katanya mau mengedepankan peran sektor swasta. Ini kok government spending lagi yang jadi. Kan ada batasnya. Terlebih keterbatasan ruang fiskal kita tahun ini katanya juga semakin sempit. Iya. Ya, tahun ini kan belanja kita hanya di kisaran 3.800 triliun ya. Itu pun 600 triliunnya kita utang. Poinnya begini Mas Win, sebenarnya dalam konteks teoritik itu betul yang dibilang oleh Pak Menteri Keuangan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi kita itu hanya mengandalkan program-program pemerintah, terus bagaimana kementerian-kementerian turun, itu hanya maksimal 5% tadi itu. Kalau ingin lebih eskalatif, harus melibatkan private sector. Makanya pola-pola itulah yang didorong dengan government spending, tapi mendorong private sector. Contoh, sekarang yang tadi yang kontroversial, MBG, dengan skala dinamikanya. MBG itu polanya adalah swasta yang punya SPPG. Pemerintah itu nyewa. Kan sebenarnya bentuknya begitu. Makanya misalnya ini dari anggaran Rp15.000 itu 10.000 buat menu, 3.000 buat operasional, 2.000 buat operasional katakan, 3.000 buat operasional, 2.000 buat sewa SPPG.
Jadi uang itu berputar lewat swasta. Yang bangun itu, katakan habis 1,5 miliar, 2,5 miliar, itu yang bangun adalah swasta. Jadi uang dari government itu diinjek swasta yang bangun. Oke. Jadi multiplier efeknya didapat dari sana. Nah, ini sekedar contoh dari bagaimana pemerintah itu mengengage private sector untuk bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau di APindo juga ada namanya Indonesia Incorporated sebenarnya. Ini align dengan yang digagas oleh Bu Sinta Kamdhani sejak 2023 kemarin tentang bagaimana seharusnya private sector, para pelaku usaha itu bukan sekedar sebagai objek dan pelaku usaha, tapi kita menjadi partnernya pemerintah. Sebelum regulasi keluar, bagaimana regulasi itu pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan gitu. Karena kalau hanya dengan pro pertumbuhan nggak merata, repot juga. Nanti nggak akan bisa membuat lompatan pertumbuhan ekonomi atau namanya middle income trap. Kita aja muter-muter aja di situ. Kira-kira begitu. Jadi secara prinsip betul, tinggal bagaimana kemudian konsistensi terus didorong sehingga private sector benar-benar dilibatkan. Jangan hanya kita menjadi penonton. Kira-kira begitu. Karena kemudian lagi-lagi itu inline dengan program-program yang lain. Misalnya kenapa KDMP misalnya pengalokasiannya itu ada untuk beli kendaraan. Ya. Kenapa nggak dari industri dalam negeri gitu? Iya, iya. Lagi-lagi kan Oh, itu kalau itu saya sepakat. Itu harusnya industri dalam negeri. Terus Kami dari awal APindo sudah menyampaikan, memberikan pandangan itu harusnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Masalah ketidaksiapan itu kan hanya masalah manajemen. Iya. Masalah jumlah, masalah waktu pengiriman, timeline itu kan teknis sebenarnya. Kita bukan berdebat di masalah teknis, kita harusnya berdiskusi dalam konteks yang lebih prinsip. Bahwa dengan adanya program-program dari pemerintah yang populis seperti ini, dengan adanya government spending, harapan kita adalah bisa mendorong ekonomi domestik kita. Dengan adanya produksi misalnya motor listrik, mobil listrik, ini insya Allah kebetulan ya sekarang ini grup bisnis kita juga akan melaunching motor listrik misalnya. Kita sudah punya prototyping-nya, nanti di Harkopnas kita akan pajang di sana dan insya Allah akhir tahun ini kita sudah mass production gitu. Kantor kita di tempat dekat tetangganya Mas Win juga nih di Jawa Timur. Poinnya adalah kita selalu mendorong program pemerintah. Tinggal bagaimana endurance, bagaimana stamina ekonomi kita. Karena ini PR-nya akan banyak sekali. Termasuk contoh begini. Syukur kalau Pemain di atas itu juga akan mengalami perubahan. Kalau misalnya dengan skala besarnya ya, sektor energi misalnya. Sektor energi itu dengan adanya semua impor harus lewat Pertamina dan seterusnya itu ada positifnya. Semuanya terkontrol kan by government. Sampai masyarakat makmur ini kan jadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ini di amanat undang-undang di pembukaan itu hanya ada 4. Tapi salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum gitu. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya secara moral maupun secara konstitusional. Nah, jadi kalaupun ada pola bisnis, karena ke depan akan banyak sekali kalau kita lihat ya, itu akan ada perubahan-perubahan. Bukan hanya sektor migas, tapi mungkin setelah ini sektor-sektor yang lain gitu. Sektor-sektor strategis, sumber daya alam itu pasti pemerintah akan turun tangan. New renewable energy macam-macam itu ya. Jangka panjang bagus. Pertanyaannya, seberapa stamina dan endurance yang dimiliki oleh pemerintah terus menjaga agar apa yang di-goalskan. Ini kan punya sebuah namanya dasolen sebenarnya. Apa yang pengen dicapai. Idealnya. Dan kita punya harapan ketika ini berjalan dengan baik, ya maka tentunya membawa kebaikan ya buat seluruh masyarakat termasuk private sector. Kira-kira begitu Mas Win. Ngomong idealnya itu nanti juga akan dikejar sama ini, Bung. Ekspektasi publik terhadap janji-janji kampanye. Saya spesifik geser ke job creation. Ini kan juga sisi mata uang dari pertumbuhan itu kan. Ya. Ketika ngomong pertumbuhan harusnya itu kan juga menciptakan lapangan kerja. Gini. Nah, hari ini kan kemudian faktanya jumlah jangankan nambah PHK di depan mata kan gitu kan. Ini yang dirasakan pengusaha dulu. Negara lain dulu. Negara lain yang mereka bagus di industrialisasi, mereka bagus di manufacturing, misalnya di China. Di China itu Mas Win, semua kementerian yang dibentuk, semua lembaga yang dibentuk, dan atas regulasi yang dikeluarkan, mereka harus bisa mengukur secara kuantitatif apa efek dan berapa jumlah terhadap job creation-nya. Ada outcome-nya itu. Ada outcome-nya dan kuantitatif. Apa hubungannya dengan job creation? Karena di China dengan jumlah penduduknya lebih dari 1,4 miliar, untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa eskalatif hanya dengan job creation. Nah, di Indonesia sayangnya belum. Kita ini kan masih ego sektoralnya tinggi antar kementerian. Jangan berbicara masalah keputusan. Data pengambil keputusannya beda-beda. Saya pastikan, iya. Data pengambil keputusan kita itu beda. Padahal data ini kan bukan tentang angka. Tapi bagaimana ini kita bisa memahami sebagai alat pengambil keputusan. Itu aja udah beda, apalagi keputusannya. Contoh yang namanya data beda ya. BPS bilang kemiskinan kita
misalnya 9%. kemiskinan. 9% kali 280 juta, ya itu paling di angka berarti 25 juta orang. Tapi coba itu ke BPS. Sekarang kita lihat Bank Dunia. nggak usah Bank Dunia, internal dulu, internal aja sesama ini. Kalau kita BPJS Kesehatan, Oke. BPJS Kesehatan itu ada yang ditanggung oleh APBN. Itu namanya penerima bantuan iuran, PBI BPJS. PBI kita itu harusnya adalah orang miskin. Tapi kita sandingkan orang miskin BPS 25 juta, penerima PBI kita 90 juta, Bos. Berarti sebenarnya alat pengambilan keputusannya udah beda. Bahkan pemerintah sendiri. Internal pemerintahnya beda-beda. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin punya sebuah regulasi yang punya tujuan yang sama, itu bahkan dari hal yang paling mendasar, alat pengambilan keputusannya harus sama. Kira-kira begitu, Mas Win. Jadi artinya negara kita masih sangat kompleks, masih banyak PR, tapi kita harus bergerak menyelesaikan itu dalam konteks optimisme. Itu yang menjadi filosofi dari teman-teman private sector. Tapi termasuk bagaimana program pemerintah untuk menurunkan uang lebih banyak berputar di masyarakat dan daerah itu kami sepakat. Karena ini juga lain dengan sebuah pandangan lebih dari 70 tahun yang lalu ketika Bung Hatta bilang bahwa Indonesia ini bukan bercahaya karena sinar di Jakarta, tapi Indonesia bercahaya karena nyala api lilin kecil dari daerah. Jadi artinya dari awal founding father kita udah menyampaikan bahwa kalau Indonesia itu ingin maju, ekonomi itu harus berputar di daerah. Kira-kira begitu. Harus ada desentralisasi. Dan itu private sector akan selalu ada di bagian pemerintah untuk sepanjang itu konstruktif ya, untuk terus menuju pertumbuhan ekonomi yang eskalatif. Begitu, Mas Win. Ngomentari pendapatnya Menteri Perindustrian kemarin, Pak Agus Gumiwang, ya. Katanya dalam waktu dekat itu sudah ada rencana beberapa perusahaan itu akan melakukan PHK. Ya, badai PHK di depan mata. Kayak gini, PHK ini tidak bersifat sistemik ya sebenarnya. PHK ini bersifat gimana? kasuistik. Dijelaskan gimana? Karena gini, sistemik itu kan berarti kalau sistemik itu berarti hampir semua sektor kena imbas. Mungkin karena pertumbuhan kondisi ekonomi makro yang melemah, yang flop misalnya, jadi semua sektor kehantam. Itu namanya sistemik. Tapi menurut kita ini bukannya sistemik, tapi kasuistik. Karena hanya sektor-sektor yang terdampak karena kondisi, contoh ya, kenapa PHK yang paling besar itu daerah Kalimantan, terus di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat karena memang shifting nih, dari Jawa Barat banyak pindah ke Jawa Tengah, makanya Jawa Tengah pertumbuhan luar biasa. Kalau di Kalimantan, kenapa? Karena sektor tambang, Mas Win. Sektor tambang kita RKAB itu kuartal pertama belum pada keluar. Jadi ya mereka pada harus di PHK karena pilihan terbaik pengusaha adalah untuk survive kan. Jadi hal rasionalisasi yang dilakukan termasuk tentunya berbicara masalah SDM, berbicara masalah tenaga kerja. Jadi kenapa kita sampaikan ini bersifat kasuistik? Ya karena ini hanya bersifat sektoral dan tidak sistemik kok. Jadi kita masih punya optimisme bahwa relatif masih manageable. Walaupun banyak catatan, itu udah pasti. Karena sekali lagi ini align juga bahwa ya memang 64% pengusaha juga belum akan ekspansi gitu. Itu sejalan juga dengan hal tersebut. Kira-kira begitu, Mas Win. Kalau kaitannya dengan program pemerintah yang sudah direncanakan, ada nggak sih yang bisa kita expect itu bisa mengungkit jumlah penciptaan lapangan kerja ini? Kan kemarin harapannya misalnya MBG itu kemudian jadi salah satu kan gitu, ataukah DMP. Tapi kan ternyata dalam prakteknya hanya membangun kooperasinya aja, itu nggak menyerap lapangan kerja di desa loh. Atau MBG misalnya. MBG itu kemudian mengalihkan para penjual di sekitar sekolahan misalnya. Ya, karena gini Mas Win, ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi untuk satu pertanyaan ini saya membutuhkan waktu minimal 30 menit untuk menjawab. Jadi mohon maaf saya sementara no comment. Nanti mungkin untuk the next session. Karena saya butuh waktu minimal 30 menit untuk menjawab tentang bagaimana kondisi program populis pemerintah, beberapa PR-nya, dan apa masukan kita sebenarnya. Dan apa masukan private sector itu ada. Kita pun sudah punya kajian lengkap. Bahkan dialektiknya sudah kita bangun. Kajian akademiknya sudah ada. Bukan cuma kajian akademik, tapi bagaimana peran serta dunia usaha yang juga siap support, tapi ada beberapa catatan. Itu ada lengkap. Kira-kira begitu.
Tapi nanti Mas Win. itu benar-benar dialokasikan ya, kita ngobrolnya ke sini Oh ya. iya. Oh, tergantung undangan Mas Win kita. Nah gitu. Kebalik ini yang sibuk ini teman-teman pengusaha ini. Siap. Ya. Oke lah, kalau itu sudah ada, saya expect saya Siap. berharap nanti itu kita ada. Tapi kemudian saya akan geser ke yang lebih praktek, lebih praktis hari ini. Ya. Kemudian juga kondisi yang dihadapi para pengusaha, tantangan global. Oke. Begini, Apa dampaknya ini? dampaknya sangat besar. Kita clustering menjadi 3 tentang bagaimana kondisi geopolitik yang ada. 1 berbicara masalah tentang bagaimana kondisi potensi kenaikan harga, potensi inflasi yang naik. Padahal inflasi kita itu di kerangka ekonomi makro kita hanya di kisaran 2,5%. Tapi sekarang udah eskalatif. Cluster kedua adalah potensi adanya rasionalisasi fiskal kita, adanya refocusing. Karena pilihannya adalah ketika dolar naik, maka pilihannya cuma 2. Harus utang lagi atau adanya refocusing. Nah, jangan sampai kemudian refocusing kita itu justru atas sektor-sektor yang memberikan daya ungkit atau leverage pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Yang ketiga adalah volatility currency. Itu yang kita khawatirkan dari kemarin sebenarnya. Itu konteks geopolitik. Tapi begini Mas Win. Kondisi geopolitik itu ada ruang-ruang yang kita nggak bisa influence. Ada ruang-ruang yang kita nggak bisa pengaruhi. Harusnya kita ini fokus dengan bagaimana penguatan ekonomi domestik karena ini yang lebih signifikan. Kalau kita diskusi tentang bagaimana Selat Hormuz, yang tahu selesainya perang itu hanya 2, Tuhan dan dunia. Kita mau apa? Kita dengan 1,4 triliun per kapita kita dolar itu pengen memari 26 triliun, nggak mungkin. Secara ekonomi kita ini nobody sekarang. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah 1, penguatan ekonomi domestik. Makanya Apindo selalu mengusulkan, termasuk Kadin mengusulkan, agar pemerintah itu fokus dengan yang namanya mendorong low cost ekonomi. Karena faktanya kita ini masih high cost ekonomi. Masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu untuk kita bisa memproduksi barang dan jasa. Itu nanti temanya panjang lagi. Itu 1 sampai 2 SKS itu. Iya, persis. Saya itu soalnya gemes juga bahas itu. Kenapa? Kita sudah clustering ada 5 hal yang perlu untuk didorong low cost ekonomi. Disebutkan sekilas dong, biar kemudian itu dapat gambaran. Sektor energi, sektor fiskal, sektor moneter. Moneter itu contohnya gini deh. Moneter itu bukan bahasa ngawang-ngawang, enggak. Bahasa sederhana dan kita rasakan. Baik sebagai produsen, supply side, baik sebagai konsumen atau demand side. Contoh, dan saya ke contoh mikro aja deh. Gini contohnya. Pengusaha kita ini kalau mau expand bisnis, pinjam ke bank, bunga kita rata-rata double digit, 10%, 12%. Cost of fund-nya tinggi. Gimana bisa persaing dengan Singapura cuma 2%, 3%, Bos? Ini supply side, kita demand side deh. Mas Win, mungkin kalau Mas Win kan duitnya banyak nih. Jadi kalau beli rumah itu kan enggak. Kalau teman-teman yang KPR, mereka itu bunganya pertama mungkin hanya 3%, 4%, tahu-tahu begitu floating 15%. Itu kan dia secara substantif mengurangi daya beli masyarakat. Yang tadinya cicilan rumah 2 juta, tahu-tahu jadi 2,5 juta. Sehingga kemampuan daya belinya turun. Harusnya 500.000 itu bisa buat beli kopi, bisa buat jalan-jalan ke mall, menggerakkan ekonomi yang lain. Ini kan jadi berkurang secara substantif. Itu contohnya. Jadi clustering itu udah kita petakan. Kalau pemerintah bisa fokus dengan mendorong low cost ekonomi, daya saing kita akan top. Ease of doing business sama kepastian. Ease of doing business kita masih PR. Makanya itu aspek itu juga sangat loh, sangat. Justru ujungnya adalah ease of doing business juga. Karena ease of doing business ini menjadi salah satu alat ukur dan tolak ukur investasi akan masuk atau tidak. Karena ini masih PR kita masih banyak sekali ease of doing, baik skala besar maupun skala kecil ya. Industri BYD mau bikin punya problem dengan ormas. Itu skala gede. Skala kecilnya gini deh, skala kecilnya. Misalnya Mas Win mau belanja ke minimarket, pas parkir diminta kita cuma mau beli air mineral 10.000, parkir 2.000, 20% buat parkir gitu. Ini kan orang malas balik gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Is to doing business kan bukan hanya skala besar dan bukan hanya supply side, tapi termasuk sisi demand-nya, termasuk masyarakatnya, termasuk penggunanya gitu. Ini yang ditata oleh pemerintah dengan baik. Kira-kira spesifik soal yang bawah tadi itu. Ada nggak sih usulan-usulan yang dilakukan atau diberikan ke pemerintah yang itu sifatnya executable dalam waktu dekat, yang kemudian bisa menghilangkan barrier-barrier tadi? Kalau saran itu ada dan banyak.
Bahkan kita ini ada namanya Satgas Debottlenecking. Nah ya, Sudah ada. kenapa Problemnya kenapa adalah kenapa pemerintah nggak di mengeksekusi. Kan ada dua, ini masalah willingness. Kalau ditanya eh, mampu atau enggak, mampu dong. Tapi willingness-nya bagaimana? Ini masalah kemampuan dan kemampuan. Nah, sekarang willingness-nya bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu yang bisa menjawabkan otoritas. Kira-kira begitu. Iya, tapi maksud saya dari teman-teman pengusaha sendiri sudah ada ya usulan-usulan Ada dong. solusinya Ada. untuk yang ormas kayak gimana, untuk Ada. yang kos untuk Kalau biaya. saya bilang ada. Masa Sama- artikulasi saya kurang jelas. Sama ini loh yang ya, itu gemes bener. Kita itu kemarin 2020 itu berdarah-darah menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Iya. Yang harapannya itu kan setelah itu semua urusan yang kaitannya dengan ya di bottlenecking Iya, tadi iya. selesai secara sistemik gitu. Iya. Sampai kemudian salah satu yang paling berat konsekuensinya adalah mengurangi hampir 90% kewenangan daerah ditarik lagi ke pusat. Ya. Yang akibatnya hari ini daerah semakin susah Iya. kapasitas fiskalnya Misalnya, mereka iya. ketika TKD dipotong kan gitu. Nah, itu kan kemudian per hari ini hampir tidak ada kerasa perubahan yang sistemik gitu. Oke, kita semua daerah, semua kabupaten kota punya kementerian punya layanan satu pintu OSS dan sebagainya. Tapi pengusaha kenapa masih butuh debottlenecking itu ketika ini bisa berjalan gitu? Karena salah satu dari kajian kita adalah ketidaksinkronan komitmen pusat dan daerah. Kadang-kadang pusat izin udah oke, daerah belum oke. Nah, itu yang karena kenapa? Kadang-kadang daerah juga mereka membutuhkan tambahan fiskal baru tadi karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, kewenangan mereka kan dibatasi. Sehingga mereka juga pengen namanya intensifikasi. Judul intensifikasi, apalagi tadi Mas Win juga menyampaikan dan mention 2026 ini TKD transfer ke daerah itu dipotong kira-kira di angka 260 triliun loh. Artinya ini kan pemerintah daerah ini akan intensifikasi rasionalnya. Intensifikasi itu kan bahasa manajemen pemerintah, otoritas. Tapi bahasa pengusaha adalah kita pasti akan dicari-cari lagi pajaknya. Kira-kira begitu ya. Jadi, tapi poinnya begini Mas Win. Ruang dialektika yang kita bangun ini kan bukan tentang bagaimana kita berkeluh kesah, tapi bagaimana kita membangun sebuah masukan yang konstruktif. Dan masukan kita sudah lengkap. Termasuk bagaimana mendorong ease to doing business tadi. Bagaimana kita mendorong low cost ekonomi. Nah, mungkin di kesempatan selanjutnya kita nanti akan diskusikan tentang sebenarnya ketika kita bisa mendorong hal tersebut, secara kuantitatif kita bisa naikkan sektor mana aja itu bisa naik. Dan bagaimana menuju industri emas tadi. Kira-kira begitu Mas Fit. Saya akan ke sektor finansial global sekarang kan. Oke. Kaitannya dengan berbagai macam dinamika di pasar keuangan. Oke. Berbagai macam kritik dari lembaga-lembaga keuangan global terhadap kemampuan kita. Oke. Yang itu kemudian kan imbasnya langsung kerasa. Ya SG, nilai Ya, tukar. oke. Katanya kredit rating kita pun nanti bulan Juni ini juga terancam juga dari S&P itu. Financial market itu adalah sebuah window, sebuah jendela untuk uang masuk ke dalam. Dan menariknya ini, bursa efek kita ini, financial market kita ini, bursa uang kita ini, itu potensinya masih bisa naik. Karena nilai kapitalisasi aset kita itu kira-kira di angka 14.000 sampai 15.000 triliun nilainya. Tapi untuk standarisasi negara-negara yang sudah established, yang sama-sama emerging market, seperti halnya Korea Selatan dan lain-lain, termasuk India juga masuk, itu mereka udah 1 kali PDB. Di mana PDB kita ini kan kira-kira di angka 25.000 triliun nih. Jadi sebenarnya masih ada ruang 10.000 triliun yang bisa masuk ke pasar uang kita sebenarnya. Tapi pertanyaannya kenapa kita fluktuasinya begitu luar biasa? Tentunya karena ini masalah utamanya kalau yang kita lihat dari investor asing adalah berbicara masalah transparansi. Makanya kemudian kan muncul namanya, oh yang 1% beneficiary owner harus dikeluarkan, ditampilkan maksudnya. Ya, Kemudian HSC itu ya. Ya, free float marketnya itu harus minimal 15%. 15%. Itu kan bagian dari upaya transparansi sebenarnya. Karena kan jangan sampai mereka masuk tapi masuk ke pasar gelap kemudian ada yang dikadali lah dan lain-lain atau ya itu menjadi keniscayaan karena bayangin perputaran uang setiap hari itu 8 sampai 12 triliun. Setiap hari di pasar uang. Nah, potensi perkembangan kita sebenarnya masih sangat besar ya. Tinggal bagaimana kemudian aturan-aturan itu oleh OJK, oleh Bursa Efek itu memang harus lebih ditegakkan sebenarnya. Kuncinya di transparansi kok sebenarnya. Jadi jangan sampai ada data yang di make up gitu ya. Kemudian laporan keuangan yang benar. Jangan ada
harga ini hanya ditentukan oleh 1-2 orang. Utamanya itu sebenarnya. Tapi kalau ditanya bagaimana potensi marketnya, itu sangat baik. Tapi satu hal yang menjadi harapan dunia usaha. Sejak Oktober 2024 Pak Presiden dilantik, kami ingin beliau paling nggak sekali hadir di bursa. Karena beliau belum hadir. Dan ini kan dibaca oleh market. Sebenarnya pemerintah bagaimana ya? Hadirnya kalau sedang Secara ada situasi pasar kebakaran. Justru ini kan butuh confident level yang tinggi gitu bahwa Ya kan pemerintah itu beberapa kali ketua DPR gitu kan datang ke sana untuk ketika kira-kira begitulah. Yang penting kami ingin agar pemerintah itu hadir dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu pro dengan transparansi, pro dengan perkembangan financial market iya, kita. termasuk kan kemudian yang ekonomis yang terbaru itu, yang highlight-nya itu kan kemudian ketidakyakinan dengan kebijakan fiskal kan gitu kan. Iya. Posisi apa pemerintah terhadap kemampuannya untuk bahkan membayar utang itu sekarang katanya sudah mulai Ya, diragukan. istilahnya itu keseimbangan papernya negatif. Untuk bayar bunga utang harus utang lagi, kira-kira Makanya begitu. dengan kondisi yang seperti itu kan harusnya dari pemerintah itu kan ada semacam respon yang positif gitu loh untuk ini. Ini kan malah sebaliknya kayak seolah-olah laporan-laporan ini dianggap mengada-ada, dianggap Mungkin responnya butuh bahasa-bahasa. waktu kali ya kan, menterinya baru, struktur orang-orangnya juga lagi banyak diganti ya kan. Mungkin butuh waktu. Kita optimis aja lah. Bukan masalah problem mindset apa mazhab itu, bukan problem. Saya nggak. Justru kan pergantian mazhab ini. Justru karena pergantian mazhab, makanya tadi saya bilang ini kan transisi mazhab. Dan sekarang kan tentang bagaimana ekonomi Sumitronomics kan. Jadi ya banyak hal bagus gitu ya. Untuk sebuah emerging market kalau kita mau maju ya harus banyak perubahan. Dan itu sangat mendasar. Kira-kira begitu. Dan tidak ada kendala struktural secara ini dilihat oleh teman-teman pengusaha. Ya, struktural ada dong. Terkait kebijakan fiskalnya, Loh, jangan struktural. Orang-orangnya juga bermasalah. Makanya kenapa kemarin kalau ini saya bukan pendapat ya, saya hanya mengutip Pak Menteri loh. Iya ya. Kan kemarin dirjen-dirjen diganti kenapa? Ya karena secara struktural nggak sejalan gitu loh maksudnya. Tapi kalau nggak salah 4 sampai 6 dirjen kan diganti gitu ya. Iya, makanya berarti kan secara struktural problem dong. Kalau nggak problem langsung jalan-jalan aja loh. Nggak, ini kita hanya memaknai apa yang terlihat ya. Iya, bisa salah bisa benar gitu. Enggak, maksud saya itu gini. Kenapa itu tidak dibaca oleh analis-analis asing atau pengamat atau lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemeringkat keuangan di luar sebagai sebuah respon positif dari pemerintah untuk memperbaiki gitu. Kenapa kurang gitu? Kenapa nggak cukup? Bahkan misalnya ngomong bursa misalnya, itu kan ganti semua ininya, komisionernya. Iya, betul. Keterbukaan sudah. Tapi kenapa tidak menjadi? Ini hanya masalah timing aja ya. Ini hanya masalah timing. Makanya kan termasuk kemarin minggu lalu alhamdulillah kita nggak diturunkan ke frontier market ya, masih emerging market. Itu kan bagian dari bentuk bahwa asing itu masih cukup melihat Indonesia ini potensial. Cuman banyak catatan. Makanya jalan tengahnya adalah beberapa yang masuk ke itu di delisting kan, dari rebalancing lah istilahnya. Rebalancing ada sekitar 13, dikeluarkan dari daftar. Iya, dari daftar. Makanya harganya langsung flop juga. Jadi poinnya adalah satu sisi asing punya keyakinan Indonesia punya potensi bagus, tapi banyak PR. Nah, transisi inilah yang kemudian tadi saya bilang di awal, semoga endurance kita, stamina kita kuat menuju ke sana. Kira-kira begitu. Spesifik kemudian transisi ini biar pulih keuangan, nilai tukar. Teman-teman pengusaha akan punya nilai daya tahan sampai berapa? Di nilai tukar. Ya kalau ideal ya 16.500 lah. Ideal ya. Ya jangan lebih dari 18.000 lah, jangan lebih dari 18.000. Karena begini. 18.000 itu sudah Rp300 lagi loh. Deket banget loh. Iya, ya kan harapan namanya harapan ya kan. Gini Mas Win. Kalau konteks untuk penguatan nilai rupiah itu kan cuma dari 2 arus. 1 arus investasi masuk, 2 arus selisih ekspor impor. Pemerintah fokus di sini aja dulu. Untuk jangka panjang. Kira-kira begitu, Mas Win. Nggak bisa dipatok berapa gitu ya ininya nanti ya. Daya tahan teman-teman pengusaha itu kalau di atas 18. Itu sektoral lah ya. Kalau di atas 18 kan yang eksportir senang, tapi kan yang importir berat juga. Gitu. Jadi ya kan kita kecil sekali porsi impornya, porsi ekspornya dibanding impor. Surplusnya kan nggak banyak. Cuman efeknya memang lebih ini ya, lebih damage-nya lebih kerasa gitu. Damage efeknya itu lebih kerasa kalau dolar di atas 18. Tapi harapan kita udah lah kisaran 17.000 lah. Bismillah lah. Terakhir,
Ngomong Terakhir ekonomi, hari ini kan, besok-besok masih ada kan? oh iya, Oh iya. iya, Ya karena jadwalnya sangat sibuk. Tadi sudah saya table minimal 4 kali lagi kita harus ketemu. iya, iya. Terakhir gini, ngomong ekonomi itu kan kemudian juga ngomong ekspektasi, Ya, ngomong keyakinan publik. Hari ini konsumen belanja aja sudah nahan gitu kan. Pengusaha juga membatasi ekspansi gitu kan. iya. Pemerintah juga lagi-lagi meminta waktu untuk apa tunggu dulu program ini berat. Katanya Juli katanya. Oke. Seberapa positif atau seberapa optimis teman-teman pengusaha itu ngelihat Oke. ini masyarakat Oke. daya beli dan sebagainya akan pulih? Saya akan menjawab diskusi penutup ini dengan sebuah cerita. Ketika Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945, itu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan kemudian, pada bulan Januari 1946, ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu diskusi, datang seorang yang kritis yang namanya Tan Malaka. Pada bulan Januari 46 itu Tan Malaka bilang bahwa filosofi kemerdekaan itu adalah memajukan kesejahteraan umum dan membuat masyarakat itu mereka aman dan kalau bahasa waktu itu dan bisa kaya. Bukan hanya dinikmati oleh para elit. Jadi sebenarnya hakikat kemerdekaan itu hanya untuk elit, belum dirasakan oleh masyarakat. Itu statement Tan Malaka pada Januari 1946. Dan saya lihat 80 tahun kemudian itu kondisinya sementara belum begitu berbeda jauh. Dan itu yang menjadi PR kita dan itu menjadi renungan kita bersama agar bagaimana semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, kaum akademisi bisa menjawab tantangan-tantangan ini dan kita bisa diskusi dalam sebuah ruang dialektika yang bebas dan kita punya ide-ide yang solutif. Kira-kira begitu Mas Win. Terima kasih banyak. Tonnya Bung Ajib sudah sangat politisi. Sudah sangat tua karena saya berharap kemudian perbaikannya lebih konkret gitu. Karena misalnya ngomong kepercayaan publik gitu ya. Per hari ini itu kan kemudian orang itu masih sangat sering hanya dikagetkan dengan komentar. Ini kan konyol sekali gitu. Ketika kemudian situasi tidak membaik secara kondisi masanya berbeda. Coba sekarang gini. Orang ini kan contoh ya. Gen Z itu mereka lebih banyak scroll IG dan TikTok gitu. Yang mereka mungkin hanya dengar berita 1 menit, tapi secara substansinya mereka belum baca juga. Artinya begini, kita ini harus melihat sesuatu yang lebih substantif. Kita ini harus lebih meningkatkan literasi juga nih, jangan sampai Gen Z kita sepakat. itu juga mereka itu Span of attention-nya 15 detik. udah PR kita banyak sekali. Tapi sekali lagi, saya pengusaha private sector itu expect the best, prepare the worst. Kira-kira begitu Mas Win. Dan kondisi per hari ini masih dalam batas yang bisa ditolerir kan itu. Manageable, masih manageable. Manageable. Ya, kira-kira begitu Mas Win. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya. Karena saya khawatirnya daya tahannya pemerintah, daya tahannya pengusaha sama pemerintah ini masih jauh lebih kuat daripada daya tahannya masyarakat. Daya tahannya masyarakat ini kan yang kita khawatirkan tuh, karena meletupnya nanti nggak tahu kemana. Gitu. Tapi terima kasih banyak. Sama-sama Mas Win, senang bisa diskusi. Saya yang sangat senang, sangat luas sekali. Nanti saya tetap akan menagih berbagai macam follow up tadi untuk kemudian yang lebih detail, lebih operatif kaitannya dengan perbaikan kondisi ekonomi kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Terima kasih banyak. Ya.